Dian, Ya. kamu adalah seorang filosofi major yang luar biasa karena banyak artis itu kan mungkin majornya kalau pasti kuliah itu bukannya filosofi. Ya. Kenapa sih pilih filosofi? Kok menarik It's banget not popular. ya? It's not popular, but it's a very interesting topic and major. Ini aku ceritain dulu ya. Jadi waktu SMA, saya waktu itu SMA di Tarakanita. It's like an all girl convent school di Indonesia. The other one is Sanur, lebih rigorous lagi academically. Tapi waktu itu saya jurusan bahasa. Jadi ada IPA, IPS, bahasa. Aku bahasa. And pas lagi tahun pertama habis lulus SMA, pilihan pertama UMPTN dulu, namanya UMPTN kan, itu kedokteran. Jadi kayak shoot for the fences. Tapi itu pilihan kedua adalah hukum. Of course I didn't get accepted di kedokteran. There will be a miracle. Tapi ternyata it actually kayak broadens up my chances to be accepted di pilihan kedua, yaitu Fakultas Hukum UI. So I did hukum UI for 2 semester. Tapi ternyata di situ I learned ternyata aku nggak passionate enough tentang hukum gitu, tentang the law practices in Indonesia. Ternyata emang maybe the artist in me that sees the world as something very flexible and segala sesuatu tuh justru dirayakan likuk-likuknya gitu loh. Sementara hukum is like very firm. Kita belajar di filsafat hukum itu about why do humans need law in the first place. Karena in order untuk bisa berhidup bersamaan tanpa hurting other people's hak dan kewajiban. Jadi everybody tuh respect everybody's spaces and hak dan kewajiban dan bla bla bla. Tapi that's why hukum tuh harus absolute, harus beyond everything gitu loh. Dan nggak boleh ada orang bisa bend it gitu. Jadi not even the most powerful one gitu. Tapi and in order to be passionate a law practitioner, you need to believe that the law is something that really works and that can solve problems, a lot of human problems. And I think as an artist myself, kan waktu itu aku udah mulai bikin film gitu loh. I start to question gitu loh. Ada misalnya gini, contoh hukuman mati gitu. Kalau kita, misalnya saya anggota lawmaker, and then I have to say bahwa hukuman mati itu emang benar karena perlu ada efek jera terhadap orang-orang yang memang jahat sekali. Of course ada juga pasti orang-orang yang tidak terlalu beruntung yang mungkin tidak bersalah tapi dibuktikan bersalah sampai akhirnya dia mendapatkan hukuman itu, dan itu nggak ada tanggung-tanggung harganya. Kalau di Iran gitu ya, gak hanya karena speaking his voice gitu against the government, tiba-tiba dia dapat hukuman mati gitu loh. Jadi is that fair? Is that just gitu loh. Tapi when I say no, misalnya hukuman mati itu tidak manusiawi misalnya, dan aku opt for something yang I will not say yes for hukuman mati. Terus hukumannya jadi arguably jadi bisa bendable dong. Berarti tidak memberikan efek jera dong. Berarti kan orang-orang yang ada punya niat jahat akan selalu see loopholes untuk bisa bermain-main dengan hukuman ini, sehingga mereka jadi mau gitu loh melakukan kesalahan kejahatan-kejahatan yang toh nggak ada hukuman mati anyway gitu. Jadi kan kayak ada pro dan kontra dalam segala keputusan. Dan I think life is too complicated untuk bisa kita bilang yes or no gitu loh. Jadi that was the reason kenapa jawabannya lama ya. Ini jawaban filosofi ini betulnya. Baru akhirnya untuk I think I wanna take another UMPTN test. I think I wanna rediscuss and revisit my options. Do I want to learn law? Maybe not so much. I want to be a filmmaker. Saya pengen jadi seniman. Saya pengen jadi an artist that can speak up my ideas gitu. Pengen bisa bikin film yang berbicara. Saya minta ke sekolah film. Cuma di Indonesia di sekolah film tuh terbatas banget. Cuma ada ISI, IKJ. Dan waktu itu masih D3 gitu loh. Mama saya pengennya kalau bisa Master of Philosophy gitu, Doctor of Philosophy, PhD gitu. Terus habis itu akhirnya oke lah, I'm gonna karena saya pengennya kalau bikin film tuh bikin film-film yang bisa mengajak berdiskusi di level philosophical gitu loh. Jadi ajak orang mikir ya gitu. Like how do you see life? Like is it really the way you think it is? Jangan-jangan ada point of view lain. Dan itu kan harus bisa terbiasa membahas hal-hal yang abstrak. And then you interpret it artistically gitu loh. Cuma kalau if you're articulate enough to discuss it abstract wise in philosophy majors, because that's all you do basically dari tahun pertama sampai tahun terakhir, you read about other people's argument philosophically and then you create your own philosophy gitu. You create your own argument and then you enjoy the process of discussing with other people, disagreeing with other people, and why. And then
agreeing with another opinion and why gitu. Jadi emang nggak bisa bilang yes or no aja. There's no right or wrong answer. It's the why. It's the arguments and I think that process is actually very beautiful untuk di Indonesia ya. It's a very rare environment to learn kalau di lingkungan akademis Indonesia. Makanya itu kemarin ini kamu kan viral ya. Kamu nunjukin kamu punya ruangan banyak banget bukunya itu loh, hanya library di rumah kamu. Ya kan, that one very viral kan. By the way, saya suka baca buku banget. Ya kan? Betul, saya pengen kalau bisa interview di rumah kamu gitu, nunjukin bukunya, ngobrol buku gitu. Gitu loh. Tapi I have to disclaim, I'm not a book reader, I'm a book hoarder. What's the difference? I buy books, I don't read them. Guilty as charged. Kemarin Mbak Lela ya bikin ada meme gitu loh. Are you a book reader? No, you're not. You're a book hoarder. Jadi kalau di toko buku tuh ya, no, that book is like looking back at me. I haven't read that one. No, this one I haven't read. Itu semuanya pengen punya, tapi you don't have enough time or enough energy to actually read everything. Kalau saya kebalikan, saya kalau baca buku, walaupun punya bagus, saya harus selesaiin. Kalau nggak saya masa kayaknya bothered, kayaknya nggak finish gitu loh. Gitu ya? Iya. Aku baru dapat meme aneh pagi ini. You should see my IG story this morning. Don't settle. Don't finish crappy books. If it's not your path, take off. Gitu ya? Kayak movie sama buku tuh satu hal yang kayaknya saya harus finish gitu loh. Sama makanan juga. Film juga aku juga kadang-kadang kalau makanan I don't makanan sekarang bisa. Gitu. If kalau nggak cocok lidahnya ya gitu. Oke. Tadi kamu menarik ya, kamu bilang kamu tuh harus keluar dengan filosofi kamu sendiri. So, as far as I know, tahun ini kamu tahun 40 tahun ya. The Big 4-0. 40 tahun nih ya, melihat ke belakang ini. Apa sih filosofinya seorang Dian Sastro? Filosofi in what, if I may ask? Oke, kamu saya boleh mungkin bisa bedah. Kamu tuh ada 3 topi ya. Pertama sebagai seorang di dunia entertainment. Oke. Kedua sebagai seorang wanita. Dan ketiga sebagai seorang ibu. Let's discuss 3-tiganya ini. Sebagai entertainer. I'm sebagai pelaku art dalam dunia hiburan. I actually question myself. Saya juga bertanya sama diri saya setiap hari, kenapa, why am I doing this? Karena ada banyak kan, maksudnya mungkin kayak Mbak Grace gitu loh, keluarga saya juga dulu reluctant banget pas saya masuk ke dunia hiburan. Karena di keluarga saya justru saya orang pertama yang masuk ke dunia ini. Wait, tapi kamu kan muda banget, 12 tahun. Saya 13 tahun dan saya dimusuhin sama eyang saya. Loh enggak, itu siapa yang dorong kamu masuk ke sana pas 12 tahun? Saya sendiri. Kok bisa mau? Karena bapak saya baru meninggal. Daripada saya jadi gila, I just need to do something productive out of this. I was very scared at that time. I was 13 years old. My mom was in Manila doing her master's degree from a scholarship gitu. Jadi saya sendirian, anak tunggal kan. Jadi it's a very dark time and place for me. Ngeri banget karena itu juga zamannya orang-orang semua pada ngedrug susah gitu loh. Maksudnya teman-teman saya tuh yang ke dunia itu tuh bener, dan saya takut banget, saya nggak mau. What can you do in your darkest, deepest fear? You focus your mind into something else yang bisa distract you, and just focus on that. Nah, apa waktu itu? Waktu itu saya ikut pencak silat. Pencak silat udah jadi senior, udah bisa pecah-pecahin besi dragon sama ubin, udah lulus. Oke, gak disampul. Kayak go the extreme, beda banget gitu. Jadi dari tomboy banget sampai can I be pretty? I guess I can. Padahal I didn't look pretty at the time gitu. Jadi kayak I learned how to put on makeup, I learned how to pakai dress, pakai hak tinggi. Jadi itu it's a learning curve. Jadi I just need to distract myself and then I get honest money, dapat uang, ya. At least kalau saya mau beli baju, mau ke mall gitu, saya tahu I'm not gonna be such a burden untuk ibu saya yang single mom gitu. Alright, so continue ya. Tadi jadi bilang. As an entertainer saya nanya ke diri saya, sebenarnya saya mau ngerjain ini, itu karena apa ya? Karena dunia hiburan itu deket sekali sama popularity, money, vanity, ya itu kayak dunia banget, exactly. Dan saya bertanya gitu loh, saya di dunia ini tuh yang saya cari apa ya? Is it popularity? Is it money? Heboh amat sih gitu loh, like segitunya gitu loh. Ternyata karena I wouldn't be happy about myself if alasannya tuh secetek itu. So I want to find, saya pengen cari meaning yang lebih dalam gitu loh. Kenapa sih saya ngerjain ini di dunia hiburan? Kalau bukan popularity dan uangnya. Dan I guess cara sadar nggak sadar saya realize I want to speak. I want to I have a voice artistically. I want to express it sebagai seorang aktor
then now I'm educating myself as a director, sutradara, and penulis. I'm learning. Cuma I have this ideas, I want to connect with people, dan lewat dunia art, dunia film itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi aku pengennya sih ke arah situ. Itu kapan mulai sadar? Baru kayak umur 38. Jadi all this time ngapain ya gue? Jadi gitu. Kalau kamu lihat artis-artis baru muncul ya, masih muda banget pas kamu kayak umur kamu zaman dulu mulai ya. Pasti mereka kan juga pasti nyari dua hal tersebut. Popularitas dan juga uang pasti kan. Kamu merasa dia tuh nggak sih kayak feeling iba gitu loh? I don't think I'm in a place. Saya nggak punya tempat untuk menjudge anybody. Bukan judge, maksudnya lebih kayaknya, wah I was like you tapi you will find out later on that all that kayaknya nggak gitu penting gitu maksudnya gitu loh. Soalnya aku nggak ngerasa aku lebih baik dari mereka. Satu, kedua karena I was there. I was insecure looking at other people yang jauh lebih successful daripada saya, lebih terkenal, lebih cantik, lebih kaya, lebih segala macam. Cuma itu semua proses ya gitu loh. If you focus on yourself gitu, itu yang saya pelajarin sih. Ternyata emang comparing yourself sama other people tuh emang akan membuat diri kita tuh jauh lebih berat malah jalannya. And it's not a good thing sama sekali gitu loh. Just focus on what you do aja and ask yourself, why are you doing this? Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang masih di situ, it's a proses juga yang harus mereka lewatin karena mereka baru bisa nyampe ke hopefully ke tempat yang lebih baik kalau mereka udah ngelewatin yang itunya. And then waktu mereka udah dapet hikmahnya, oh ternyata when I do have popularity, when I do have money, ternyata nggak happy ya gitu loh. Oke, then what did it? Jadi kan mereka harus ngalamin proses itu. Dia nggak akan bisa belajar itu kalau mereka nggak ngalamin. Nggak mungkin dong cuma dikasih tahu doang, jangan, and then oke, baiklah mbak, saya akan menjadi lebih bijaksana. Tidak mungkin Ferguson. Jadi kayaknya dan mereka bakal bilang kan dia kan udah lama udah tahu lah udah semuanya. Gitu. Lo enak hidup lo deh. Kan who am I to say? Ini everybody pasti ada proses masing-masing. Saya juga pasti juga di sini masih ada belajar lagi yang mungkin nanti saya akan lebih humble lagi dan lebih ngerti lagi bahwa ternyata poinnya juga not even that gitu loh, jangan-jangan itu. Actually, saya suka ditanyakan pertanyaan juga kenapa bikin Everest Media ini. Actually, one of the reasons saya suka jawab juga sama. Saya bilang saya tuh dikasih privilege tuh bisa ada suara voice. Like you said the word voice, saya pakai kata juga voice. Jadi saya harus kasih voice yang bisa membangun orang lain. That's why like I said just now, konten-kontennya saya bikin biar lebih edukatif, inspiratif juga in a fun way lah. Kamu juga bikin fun kan, nggak terlalu kayak documentary style gimana gitu kan. Alright, tapi that's from entertainment side. It's interesting loh. Kamu punya tesis itu pas kamu berapa tuh? Berarti 20 tahun ya? Iya, tesis itu berapa ya? 23. Aku agak lama sih jujur aja lulusnya 6 tahun. Itu tahun 90-an kan? Atau enggak, saya lulus tahun 2000. Masih muda kamu ya? Aku SMA tuh lulus 2000. Lulus kuliah, my thesis. Oke, tapi several years apart lah. Tapi poinnya adalah itu zaman dulu itu yang kami tesis itu yang boleh nggak tahu tesisnya apa? Boleh. Apa? Did you know the beauty industry complex? Beauty industry complex. When I was in contract as a beauty industry ambassador of several beauty brands. Benar. Maksudnya zaman dulu. Dan zaman dulu ya Dian ya. Mana ada orang bikin tesis kayak begitu sebagai seorang selebriti seperti kamu loh. Itu kan kayak bunuh diri sendiri. Iya, dan baru kayak ngegoreng diri sendiri. Benar. Dan baru lately aja mulai muncul suara-suara bilang, kita harus jangan body shaming, harus love ourselves, apapun kita punya imperfections. But you talk about it long time ago. Like almost 20 years ago kan? Yeah, almost 20 years ago. Kenapa sih bisa kayak begitu? Because I have a killer dosen. Okay. Oh my God. Tapi with all due respect ya Pak. Thank you. Emang jadi aku dapat dosen pembimbing tuh lumayan killer. Galak banget, pinter banget, and you can't bullshit him gitu. Jadi kayak harus beneran baca, kalau nggak dia bakal goreng lo gitu. Terus tapi bersyukurnya karena dia jadi dosen pembimbing, dia juga keras banget. So he expect nothing less gitu loh. Harus impeccably sharp gitu loh tesisnya. Jadi and I think that was the interesting angle gitu loh. Aku sebagai orang yang lagi dikontrak sama beberapa brand kecantikan, mendiscuss and argue about is it fair if the beauty industry itu is milking on other people's insecurity. Wow. Jadi it's gila kan. Wow. Jadi you take it to the next level and I discuss it. Tapi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, I was using 3 different philosophy theories, termasuk feminist postmodernism, di mana akhirnya at the same time I was basically kayak butchered it, tapi at the same time akhirnya aku kayak jadi so the question is
lu terus ngapain Dian? Lu kan lagi jadi modelnya all these brands, and you're like riding, lu dapat makan dari industri itu, yang itu, and then when you giving a critic to all this beauty industry, terus lu lagi ngapain? At the same time, at the end of the day, at the end of my thesis, ya tapi gue juga as you can see, as somebody that is academically punya argument sendiri, I'm actually riding this privilege of becoming the brand ambassador to actually voice my concern bahwa beauty itu perlu beragam, gitu loh. Beauty itu nggak perlu selalu putih dan tinggi dan langsing dan rambut panjang, karena beauty is actually every form. If you can celebrate it with your own confidence, you can create your own definition of beauty. And beauty itu nggak perlu didefinisikan sama brand, nggak perlu didefinisikan sama external affirmation. You determine your own beauty, and itu kan give beauty liberation. And now semua brand lagi udah ke situ gitu loh, ada kayak keberagaman gitu, inclusivity semua lagi dirayakan, and it's about damn time gitu loh. Orang ada pernah kritik kamu nggak gitu? Kamu hipokrit lah berarti. Kan kalau dia kan cakep, emang cakep, semua orang bisa ngakui kamu tuh cakep. Tapi aku nggak bisa dibilang gitu juga, karena by the time saya jadi salah satu beauty ambassador dari sebuah beauty brand, waktu itu saya paling pendek, paling hitam, paling Indonesia mukanya. Di saat teman-teman saya jauh lebih mungkin mixed racial gitu loh. Jadi saya justru kayak representasi dari orang Indonesia kebanyakan gitu loh, yang tidak putih gitu. Saya taunya kamu soalnya pasti cantik gitu loh, jadi saya udah bisa bayangin yang lain. Anda taunya saya pas udah banyak duit aja. Zamannya saya naik mikrolet, Anda tidak tahu saya. No, fair, fair. Tapi I was not always like this, and aku selalu very open about it. I know where I came from. Kayak kemarin siapa yang baru menang Oscars tuh, si that guy yang main Everything Everywhere All at Once. The guy. Vietnamese guy? The Vietnamese guy. Dia bilang, and I'm gonna quote him, I'm raised where you should never forget where you come from, and I will never forget where I come from. Saya dulu naik kendaraan umum, saya bukan orang yang as privileged as maybe as you are gitu ya. Saya dulunya hitam, berjerawatan gitu loh. Saya dulu lari dari Cililitan ke Cibubur karena itu ujian pencaksilatnya gitu loh, jadi kaki saya nggak pernah halus sampai sekarang gitu loh. Jadi ada kapalannya, nggak kayak kebanyakan ideas of how beautiful women should be manicured, pedicured. No, I had my rough times. Aku dipalak di Metro Mini dan harus defend myself when ada perpetrator sexual harassment. I defend myself. Untung pencaksilat ya. Untung gue bisa, karena I was scared as shit. Tapi I know I don't have anybody to protect me. I have to protect myself gitu. Jadi that's why I learned pencaksilat kan, because I deal with these assholes every day gitu loh. And these assholes exist dalam ruang-ruang umum. Imagine all the moms and all the little girls yang harus pulang sekolah jauh, naik kendaraan umum dan fasilitas umum. I've been them. Kalau teman-teman yang sekarang nonton YouTube-nya Mbak Grace itu anak-anak yang baru lahir kemarin, of course you won't know that part of me yang mungkin terjadinya pas jauh lu sebelum lu lahir gitu. This is, I'm talking about 1995, 1992, pas bapak saya baru meninggal. Yang nonton mungkin udah lahir belum gitu. Jadi lu nggak bisa accuse gue bikin jadi lu juga nggak tahu gue dulunya gitu loh. Lu nggak bisa lihat gue enaknya doang. Lu harus tahu hidup gue juga dulu ya nggak gini juga gitu. Gimana sih kamu bangun? Kamu kan tadi bilang kamu masih muda tuh lebih insecure, ya kan? Ya. Sekarang I was not as lucky as not as privileged as right now, obviously, ya kan? You work hard for it gitu kan? And I'm lucky, and I'm also very very fortunate. Nah, I'm sure, saya yakin, walaupun Dian seorang yang sukses, yang mungkin banyak bilang, banyak orang merasa dia tuh udah perfect segala macam kayak begini, tapi ya saya yakin pasti tetap ada insecurity, pasti. Semua manusia tuh ada insecurity-nya, ya kan? Tetapi mungkin yang saya pengen tanya adalah gimana sih Dian untuk overcome insecurity tersebut. Contohnya gini deh, mungkin orang saya merasa saya nggak ada insecurity, kayaknya lu udah punya semuanya gitu loh. Tapi saya katakan kamu tadi pas interview saya bilang, ya saya tahu diri, muka saya bukan bagus, jadi saya nggak pernah mau jadi aktris gitu loh. Mau jadi saudaranya, mau behind the stage biar ketemu mukanya orang gitu loh, ya kan? Tapi saya udah the point sekarang sudah cek baik-baik, pakai makeup saya cek baik-baik aja juga gitu Dian. Tapi banyak orang itu kan nggak kayak begitu pikirannya. Jadi gimana sih Dian actually? What is my insecurity right now? Is that the question? What is your insecurity and how for people listening? Gimana sih overcome it? I am going to share to you as an artist, as somebody as well known as me. Orang tuh taunya Dian Sastro tuh udah punya their own versions and their own ideas about what's the word Dian Sastro really means for them.
might not necessarily the same person as you see me now, karena yang tahu orangnya beneran kan saya nih, ya, that been living with this name for 40 years tuh saya. So mereka udah punya ide masing-masing gitu loh. Oh Dian Sastro pasti cantik, oh pasti manja, oh pasti maunya ruangan AC, oh pasti selalu taking advantage of all the privileges that she has. Oh her looks, her beauty, her rich husband, or her luck, or whatever, her fame. Cuma when it's about working, you need to deliver, right? Yes. Sebagai seorang sutradara, saya harus do my homework, I have to learn, saya harus knowledgeable karena saya harus deliver. Pada saat saya jadi produser film, I'm presenting myself nggak cuma sebagai the star, but as the worker self that can actually deliver work and contribute to the team. And people don't want to see that. People only want to see, ya Dian Sastro pasti tampang doang, nggak usah kerja lah, diam aja. So I have to prove twice extra. No, this is not only you see. Ini nggak, this is not all of me. Ada banyak banget yang lo nggak bisa lihat, yang lo belum tahu tentang gue. You don't know shit about me. Makanya saya bikin that killer thesis waktu saya undergrad. Karena I know sebagai orang yang terkenal sebagai orang ini gitu ya. Orang punya ekspektasi lo pasti nggak usah pinter-pinter amat, and you know what, you're forgiven. Gitu loh, nggak apa-apa. No, I don't forgive myself. Kalau saya nggak top notch, because I know I'm so much more. So much more than you could ever imagine, that I could even imagine about myself. I'm way more capable than what you think I'm capable. I'm more capable than how I think I am, and that's why saya selalu kayak over-proving myself, overachieving. Who are you trying to prove though? Maksud saya gini loh, banyak orang bilang, it is about you. Mau prove ke siapa? Mungkin to my dead grandma, karena my grandma is salah satu orang-orang yang paling opposing saya masuk ke dunia hiburan. Kamu mau jadi apa kamu? Kamu mau jadi apa? Dia pakai kata-kata the P word, dia pakai kata the B word gitu loh. Keluarga kita tuh keluarga terhormat. Mohon, ini ketua kelompok doa gereja Katolik Santa Ana ya, Laut Arafuru, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mungkin ada yang satu ini, gue killer, pokoknya militan banget gerejanya. Jadi buat dia dunia hiburan itu dunia yang jauh banget sama keluarga kita gitu. Jadi kamu mau jadi apa? Jadi L word, kamu bilang L, mau jadi B, kamu mau jadi I was so degraded by her, as if my reasons to go into this industry itu based on vanity. Is it self-indulgence? And I hate it to be only self-indulgence. I need to make something more meaningful than that. And I want to show you, yang gitu ya, that no, I'm making something more meaningful than just popularity and fame and just money. And I am so much more than this looks. Alhamdulillah I have this looks gitu ya. Cuma I'm so much more. I still have your DNA. I'm an overachiever just like you gitu loh. Jadi emang keluarga aku nggak santai banget nih gitu loh. Such high expectations academically gitu loh. Nothing less gitu, kayak gitu-gitu. Okay, but she passed away kan? Dia meninggal. Jadi kenapa sekarang masih insisting? Maybe it's just It's a psychological thing ya. I think it's harus just something subconscious ya. I need to do some healing about it. Sorry, I'm touching important part. But it's a good question ya. Kayaknya itu salah satu isu gue. Kayak, lo ngapain sih nggak bisa santai aja ya Dian? Mungkin it's also question ya. Selama kamu 20 tahun di 20 years atau 30 years ya di industri entertainment ini ya. Ya almost 30 ya. Jadi kayak ya. 20? 20 tahun, wow, amazing, ya kan? 21 ya. Iya. Kalau dari 95 sih, kalau dari awal 12 tahun udah lebih, ya kan? Oke. Almost 30. Saya yakin kamu itu pasti banyak yang bilang, pasti banyak orang underestimate kamu. Ya. Cuma bilang, ini Dian Sastro, kita pasti role yang buat dia cakap-cakap doang saja, ya kan? Benar kan? Jadi I think kamu setiap kali mau shop itu, kamu juga terus mau try to prove bahwa, I'm more than a pretty face gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada.